saya Sudiman dengan nomor PM 2142014. Nah, di sini saya akan membahas simbol-simbol yang ada di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Buddha Rupang. Nah, Buddha Rupang ini mempunyai arti sebagai ketenangan batin seseorang. Selanjutnya ada Roda Dhamma atau disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, artinya adalah 8 kebenaran mulia. 8 kebenaran mulia ini yang pertama adalah pengertian benar atau disebut dengan samaditi, yang artinya adalah pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 4 kesunyataan mulia, hukum tilakana, hukum patika samuppada, dan hukum kama. Selanjutnya ada pikiran benar atau disebut dengan sama sangkapa, yaitu pikiran yang tidak berpikir negatif dan lain-lain. Selanjutnya ada ucapan benar atau disebut dengan samawaka, yang artinya adalah menghindari dari ucapan yang tidak benar seperti berbohong, memfitnah, dan lain-lain. Selanjutnya ada perbuatan benar atau disebut dengan sama kamanta, yaitu perbuatan yang tidak mencelakai orang lain. Selanjutnya ada pencaharian benar atau disebut dengan sama ajiwa, yaitu perusahaan yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada daya upaya benar atau usaha benar, yang artinya adalah sama wayama, yaitu meninggalkan seluruh pikiran yang salah. Selanjutnya ada perhatian benar atau sama sati, yaitu perhatian benar yang diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan. Yang pertama, perhatian penuh terhadap badan jasmani. Yang kedua, perhatian penuh terhadap perasaan. Yang ketiga, perhatian penuh terhadap pikiran. Yang keempat, perhatian penuh terhadap mental atau batin. Selanjutnya adalah konsentrasi benar atau disebut dengan sama samadhi, yang artinya adalah pemusatan pikiran pada objek yang terdapat sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Selanjutnya, bagi umat yang telah berhasil melaksanakan 8 jalan utama akan memperoleh sila wisudi atau disebut dengan kesucian sila sebagai hasil dari pelaksanaan sila dan terkikis habisnya kilesa atau disebut dengan kekotoran batin. Yang kedua adalah cita wisudi, yang artinya adalah kesucian batin sebagai hasil dari pelaksanaan samadhi dan terkikis habisnya niwarana, yang artinya adalah rintangan batin. Yang ketiga, diti wisudi, yang diartikan adalah kesucian pandangan sebagai hasil dari pelaksanaan pa dan terkikis habisnya anusaya, yang artinya adalah kecenderungan berprasangka. Selanjutnya, terdapat simbol bendera Buddhis. Nah, bendera Buddhis ini mempunyai 5 warna. Yang pertama adalah biru, yang artinya adalah bakti. Yang kedua adalah kuning, yang artinya bijaksana. Yang ketiga adalah merah, yang artinya cinta kasih. Yang keempat adalah putih, yang artinya suci. Yang kelima adalah jingga, yang artinya adalah semangat. Selanjutnya, simbol pohon bodhi, yang diartikan sebagai lambang kebijaksanaan atau kesadaran agung dari petapa Gautama. Selanjutnya, simbol teratai. Nah, teratai ini dilambangkan dengan kesucian dan juga mempunyai 5 warna. Yang pertama adalah warna putih atau disebut dengan Pundarika, melambangkan sifat bodhi, keadaan di mana kesadaran dan perasaan telah tercerahkan atau mencapai kesempurnaan. Selanjutnya ada warna biru atau Upala, merupakan simbol kemenangan atas bentuk-bentuk perasaan, memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada warna merah atau disebut dengan Lohita, melambangkan sifat alami dari perasaan manusia, yakni cinta kasih universal, welasasi, semangat, dan kualitas hati lainnya. Selanjutnya ada teratai merah jambu atau disebut dengan Padma. Ini adalah teratai yang mulia, umumnya digunakan untuk merefleksikan makhluk tertinggi
Selanjutnya ada teratai ungu atau disebut dengan Indiwira, yang artinya adalah teratai yang misterius digunakan hanya untuk beberapa aliran dalam merefleksikan ajaran rahasia Sang Buddha. Selanjutnya ada simbol bunga, yang artinya adalah ketidakkekalan. Selanjutnya ada lilin, yang artinya adalah penerangan. Selanjutnya ada air, yang berarti artinya adalah kerendahan hati. Selanjutnya ada dupa, yang artinya adalah keharuman. Terus ada buah-buahan yang melambangkan pencapaian spiritual yang membawa kita menuju buah akhir. Selanjutnya ada stupa, siripada atau jejak kaki Sang Buddha. Terus ada leri, swastika. Nah, swastika ini dalam agama Buddha melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Sedangkan swastika yang digunakan oleh Naji adalah swastika yang berputar searah jarum jam. Nah, mengapa simbol-simbol di dalam agama Buddha terdapat banyak? Karena sebagai tanda penghormatan kepada Sang Buddha telah mengajarkan Dhamma. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Namo Buddhaya.